main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 675. Apakah kamu ingin merampok wilayah bintang kematian hitam? Wajah Seng Wei cukup serius. Dia tidak menyangka Ye Guan akan pergi ke tempat itu. Black Death Star Territory, tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat terlarang di zaman dahulu kala. Karena seorang manusia yang menakutkan dan berkuasa dengan keilahian 80% pernah meninggal di sana. 80% ilahi, saya harus mengatakan bahwa ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa di antara kekuatan besar saat ini, hanya ada segelintir orang berkuasa yang 80% ilahi. Bahkan jika keluarga Sen sekarang 80% dewa, hanya ada kurang dari 10 anggota. Selain itu, 80% keilahian di wilayah bintang kematian hitam bukanlah 80% keilahian biasa. Mungkinkah pihak lain juga tertarik dengan warisan Dewa Ye Guan? Seng Wei mengerutkan keningnya dengan erat. Apapun yang terjadi, kita masih harus bicara. Keluarga Sen bertekad untuk memenangkan catatan Sen Yi atas Ye Guan. Sen Sue dan Sen Ling segera pergi ke alam kematian hitam. Di sisi lain, Raja Qi Utara juga mendapat kabar bahwa Ye Guan akan pergi ke alam kematian hitam. Apakah dia gila? Raja Qi Utara tampak sedikit jelek, bahkan dia tidak berani menginjakkan kaki di alam kematian hitam dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan akan keluar secara terbuka. Sangat tangguh. Selain Raja Qi Utara, Bei Feng juga tidak percaya bagaimana bisa Tuan Ye pergi ke tempat itu. Raja Qi Utara menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Seolah memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening, buku catatan yang dibawanya mungkin jatuh ke tangan orang itu. Bei Feng sedikit bingung, orang itu sudah meninggal, apa yang akan kamu lakukan dengan catatan itu? Raja Qi Utara berkata dengan tenang, jika pihak lain dapat mencapai 90% keilahian, maka membangkitkan dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Bei Feng terdiam. Faktanya, 90% keilahian sudah menjadi impian yang tidak mungkin tercapai bagi banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka. Termasuk dia dan Raja Qi Utara di depannya. Raja Qi Utara telah terperangkap dalam kondisi keilahian 70% selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Qi Utara memasang wajah muram. Meskipun dia juga ingin Ye Guan mati, dia tidak ingin buku catatan itu jatuh ke tangan orang lain. Apakah dia bisa melangkah lebih jauh dalam hidup ini tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan buku catatan itu. Raja Qi Utara tiba-tiba berkata, pergi ke wilayah bintang kematian hitam. Setelah mengatakan itu, dia membawa Bei Feng dan langsung menghilang. Di dalam menara kecil. Selama periode waktu ini, Ye Guan telah berlatih keras keterampilan pedangnya di menara kecil. Dia sekarang dapat menerapkan ruang dan waktu 3 kali berturut-turut. Keterampilan pedang ini dapat menimbulkan ancaman bagi orang kuat dengan keilahian 60%, tapi itu tidak bisa mengancam dewa. 70% keilahian. Ini adalah rintangan yang saat ini tidak dapat dia atasi. Dia tidak terlalu cemas tentang hal ini, karena dia telah meningkat cukup cepat, itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, dia tidak dengan sengaja meningkatkan ranah dan ilmu pedangnya. Namun, keterampilan pedang ini dapat ditingkatkan. Tidak ada tahun kultivasi. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Ye Guan masih belum mampu melapiskan waktu dan ruang sebanyak 4 kali karena dia menemukan bahwa tubuh fisiknya tidak dapat menahan 4 superposisi waktu berturut-turut dan ruang. Bukan hanya tubuh fisik yang tidak dapat menanggungnya, tetapi juga jiwa tidak dapat menanggungnya. 3 kali adalah batasnya saat ini. Namun, selama periode waktu ini, kekuatan metode superposisi ruang dan waktu juga telah meningkat pesat. Selain itu, dia menemukan bahwa jika dia bergabung dengan Aoqian Qian, dia dapat dengan mudah melakukan superposisi ruang dan waktu sebanyak 4 kali. Dengan kata lain,
Ao Qian menjamin peningkatan 1 kali lipat. 10 tahun lagi telah berlalu. Pada saat ini, meskipun Ye Guan masih belum dapat mencapai 4 kali superposisi ruang dan waktu, dia telah mencapai batas saat ini dengan teknik membunuh pedang dan superposisi waktu dan ruang. Sekarang, bahkan tanpa pedang King Xuan, dia yakin bisa mengalahkan orang kuat dengan keilahian 60%. 20 tahun, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah di atas batu besar, perlahan membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 20 tahun terasa seperti sekejap mata baginya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat. Di sebelah kanan, di awan aura menakutkan menyapu seperti air pasang. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut, lalu menjadi senang. Ao Qian, Ye Guan gemetar dan langsung menuju ke awan. Di atas awan, Ao Qian perlahan membuka matanya, cahaya keemasan melintas di matanya, dan kemudian, kekuatan naga yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dunia manusia, hari ini, Ao Qian mengenakan gaun emas pucat, yang sedikit mempesona dan cantik, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf. Kecantikannya benar-benar tak tertandingi dan langka di dunia. Melihat pemandangan di depannya, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Ao Qian berjalan perlahan ke arah Ye Guan, sudut mulutnya sedikit terangkat, mari kita bandingkan dan berdiskusi. Ye Guan tertawa. Dia tiba-tiba memeluk Ao Qian dengan lembut, lalu membungkuk dan menciumnya. Tubuh Ao Qian membeku dan pikirannya menjadi kosong. Perlahan-lahan, tubuhnya melunak dan dia perlahan memeluk pinggang Ye Guan dengan tangannya. Setelah sekian lama, Ye Guan melepaskan Ao Qian. Saat ini, pipi Ao Qian memerah dan dia sangat cantik. Hati Ye Guan tiba-tiba terasa beriak, tapi dia masih sangat rasional, dan ini bukan saat yang tepat untuk bermain-main dengan hal lain. Ye Guan membawa Ao Qian dan berjalan di antara awan. Mereka berdua berjalan begitu saja, merasakan kedamaian yang langka. Ao Qian jelas menyukai perasaan ini juga. Dia memegang tangan Ye Guan dan menyandarkan kepalanya di bahu Ye Guan. Sangat hangat. Ao Qian tiba-tiba berkata, kapan kita akan kembali ke Bima Sakti untuk bersenang-senang? Bima Sakti? Ye Guan menoleh untuk melihat Ao Qian, kamu ingin pergi kemana? Ao Qian sedikit mengangguk, aku ingin bersenang-senang. Dia lebih memilih Bima Sakti daripada bertarung dan membunuh di sini. Ye Guan tersenyum sedikit, jejak nostalgia muncul di matanya. Sejujurnya, dia juga ingin kembali dan melihatnya. Tempat itu cukup menyenangkan. Memikirkan hal ini, Ye Guan tersenyum dan berkata, kami akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini di sini. Ao Qian berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, sungguh, setelah ibu datang ke sini, kami akan mengambil alih tempat ini. Ao Qian tiba-tiba berkata, masih ada kesengsaraan kosmik. Ye Guan terdiam. Bencana kosmik, tentu saja dia tidak melupakan ini. Kakak sejati. Dia masih menekan kesengsaraan kosmik. Dan jalan jahat itu, Ye Guan menghela nafas pelan. Ao Qian tersenyum dan berkata, jangan cemas, hari-hari masih panjang. Ye Guan memegang erat tangan Ao Qian. Dia ingin menjanjikan sesuatu, tetapi ketika dia berbicara, dia menyadari bahwa masa depan terlalu tidak pasti, dan dia sendiri tidak yakin bisa menangani semuanya dengan baik. Melihat wajah Ye Guan yang penuh kesedihan, Ao Qian buru-buru mengganti topik pembicaraan. Orang kuat misterius di luar belum menghubungimu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, sejujurnya, dia juga sedikit penasaran. Karena dalam 20 tahun terakhir, pihak lain tidak pernah menghubunginya satu kali pun. Tidak. Ye Guan tiba-tiba terbangun. Meskipun 20 tahun telah berlalu di dalam, hanya 2 hari di luar. Ye Guandao, ayo keluar. Setelah mengatakan itu,
dia membawa Ao Qian Qian dan meninggalkan menara kecil itu. Saat ini, dia masih berada di dunia yang gelap, tidak dapat melihat atau merasakan apapun, dan lingkungan sekitar senyap seperti kematian. Masih di tempat sialan ini, Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang melesat di udara, tapi itu hanya sekejap. Hilang, Ye Guan mengerutkan kening. Ao Qian Qian melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Cobalah setelah fusi." Ye Guan mengangguk. Oke, Ao Qian Qian langsung berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, mata Ye Guan tiba-tiba melebar, dipenuhi kegembiraan. Dunia manusia, pada saat ini, alamnya tiba-tiba diangkat ke alam manusia. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Perasaan tak terkalahkan, ya, dia merasa tak terkalahkan saat ini. Dia tidak menyangka Ao Qian Qian akan menjadi begitu menakutkan setelah promosinya. Kecelakaan, sungguh mengejutkan. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, matanya penuh percaya diri, dan dia menebas dengan pedangnya. Tahun-tahun bertambah, dia dengan mudah mencapai superposisi ruang dan waktu sebanyak 4 kali. Saat pedang itu keluar, sebuah lubang tiba-tiba robek di ruang dan waktu gelap di depannya. Melihat ini, Ye Guan sangat gembira, namun dalam sekejap, dia mengerutkan kening karena lubang itu langsung menghilang, dan area sekitarnya kembali ke tempatnya. Kedamaian. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan dengan tebasan pedang ini, ruang dan waktu di depannya terkoyak lagi. Namun dalam sekejap, lubang itu menghilang. Setelah Ye Guan terdiam lama, dia melihat sekeliling dan tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan ruang dan waktu di sini. Ini membuatnya sedikit terkejut dan terkejut. Dengan kekuatannya saat ini dan perpaduan Ao Qian Qian, dia tidak dapat menghancurkan tempat ini. Ao Qian Qian tiba-tiba berkata, "King Xuan." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. King Xuan sudah pergi. Ao Qian Qian sedikit terkejut meninggalkan. Ye Guan mengangguk, ya. Ao Qian Qian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pinjam lagi." Ye Guan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. King Xuan Jian pergi hanya untuk membiarkan dia menyelesaikan masalah yang ada. Meminjamnya saat ini sepertinya agak bodoh. Kamu melihat sekeliling dan berkata, "Saya akan mencoba lagi." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Ledakan. Dalam sekejap dua kekuatan darah di tubuhnya langsung diaktifkan. Ketika kekuatan dua garis keturunan diaktifkan, aura di tubuh Ye Guan melonjak lagi. Ye Guan perlahan membuka matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas ke depan dengan pedang yang tidak bermusuhan. Tertawa, ruang waktu di depannya langsung terkoyak dengan lubang besar. Saat pembukaan itu muncul, Ye Gu melihat cahaya putih. Namun, sebelum dia bisa bahagia, pembukaan itu dipulihkan kembali. Ye Guan tidak berkecil hati dan mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan. Di luar, Shen Sui dan Shen Ling juga datang ke penjara kematian hitam. Dan di sini, mereka bertemu Arya dan Xiao Bai. Arya melirik Sui dan yang lainnya, tidak berkata apa-apa, dan terus menjilat manisan haunya. Seng Wei juga mewaspadai Arya dan Xiao Bai. Gadis kecil di depannya adalah binatang buas, dan dia tidak berani meremehkannya. Dewa Ling sedang menatap Xiao Bai dengan keserakahan di matanya. Melihat tatapan Shen Ling, Xiao Bai segera melambaikan kaki kecilnya. Shen Ling tidak mengerti maksudnya. Arya berkata dengan tenang. Katanya, "Apa yang sedang kamu lihat?" Shen Ling sedikit menyipitkan matanya. "Ling Zhu." Arya memandang Ling dengan ringan, lalu mengangguk, "Ya, apakah kamu ingin merampoknya?" Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Bab 676, kamu sangat bodoh, ingin mengambilnya. Shen Ling tercengang, apakah ini begitu mudah? Sejujurnya,
dia punya ide ini. Ling Zhu, Anda tahu, bahkan di keluarga Sen, tidak ada leluhur spiritual, jika Anda membawanya kembali. Memikirkan hal ini, Sen Ling perlahan mengepalkan tangan kanannya. Tapi saat ini, Seng Wei tiba-tiba berkata, Penatua Agung. Sen Ling menoleh untuk melihat Sen Sui, yang menggelengkan kepalanya. Sen Ling terdiam. Seng Wei menatap Arya di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya, karena dia menemukan bahwa ketika gadis kecil di depannya berbicara tentang perampokan, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sangat bersemangat, seperti jika dia ingin mereka merampok. Sen Ling juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, karena gadis kecil di depannya membuatnya merasa sedikit berbahaya. Apalagi dia tidak bisa merasakan alam gadis kecil ini. Sen Ling juga tampak sedikit serius. Arya tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak akan merampokku? Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Bai. Xiao Bai mengerti, dan segera mengeluarkan segel emas gelap. Begitu segelnya keluar, seluruh galaksi di lapangan langsung menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sen Sui dan Sen Ling tiba-tiba menjadi sangat serius. Arya berkata dengan serius, apakah kamu akan merampoknya? Dua orang, melihat Arya yang terlihat serius. Seng Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami bukan orang seperti itu. Arya berkedip dan tidak berkata apa-apa. Xiao Bai mengangkat segel emas gelap dan melambaikannya. Seng Wei, Sen Ling memandang Xiao Bai dan Arya di depannya. Wajahnya muram, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, dia sangat ingin merampoknya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Seng Wei tiba-tiba berkata, apakah Anda dan Tuan Ye bersama? Melihat mereka berdua tidak melakukan apa-apa, Arya sedikit kecewa. Dia meminta Xiao Bai untuk melepaskan segel besarnya, lalu menjilat manisan haunya tanpa berkata apa-apa. Seng Wei melihat ke kejauhan, lalu berkata, apakah Tuan Muda Ye memasuki reruntuhan itu? Arya mengangguk, apakah kamu di sini untuk menemukannya? Seng Sui berkata dengan suara yang dalam, apakah dia masih hidup? Arya berkata, masih hidup. Seng Wei sedikit bingung, apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Arya berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa membunuhnya. Arogan, di sampingnya, Sen Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Menurutmu dia ini siapa? Belum ada yang bisa membunuhnya. Arya memandang Ling dengan ringan dan berkata, pergi dan coba. Sen Ling menatap Arya dan hendak marah ketika Sen Sui tiba-tiba tertawa dan berkata, gadis kecil, kamu bilang tidak ada yang bisa membunuhnya. Kenapa? Arya berkata dengan tenang, karena dia berasal dari keluarga yang kita. Keluarga yang, Seng Wei sedikit bingung, keluarga yang, Arya mengangguk dan menatap Sui, belum pernah mendengarnya. Seng Sui mengangguk, saya pasti belum pernah mendengarnya. Arya berkata pelan, lupakan saja jika kamu belum pernah mendengarnya. Seng Wei tersenyum dan berkata, mengapa tidak ada yang mendengar tentang kekuatan sekuat itu? Arya berkata dengan tenang, karena pemain paling cakap di keluarga yang tidak tertarik bermain di game kelas bawah. Sen Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, ini masih permainan kelas bawah, kamu benar-benar seekor katak di dalam sumur, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, kamu tahu. Oh sial, Arya tiba-tiba bergegas ke depan, lalu meninju Sen Ling. Ledakan, dalam sekejap, Sen Ling langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Setelah tersingkir, Sen Ling tertegun. Dia memandang Arya di depannya dengan tidak percaya. Kamu. Dia tidak menyangka gadis kecil di depannya begitu menakutkan, dan dia mengusirnya. Seng Wei juga sedikit terkejut, dan dalam sekejap, ekspresinya menjadi serius. Arya memandang Sen Ling dengan ringan dan berkata, jika kamu mencoba bertarung denganku lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Sen Ling langsung marah.
Kapan dia pernah diancam seperti ini? Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Seng Wei. Seng Sui Suanqi menyampaikan pesan, Tetua Agung, yang paling penting adalah catatannya. Catatan, Sen Ling menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia menatap Arya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Seng Sui memandang Arya, tersenyum dan berkata, Nak, tahukah kamu apa yang ada di depanmu? Arya berkata dengan tenang, saya tidak tahu. Seng Sui berkata dengan suara yang dalam, di depan adalah penjara kematian hitam, yang merupakan wilayah Kaisar Kematian Hitam. Arya berkata dengan lembut. Oh, Seng Wei tercengang. Pernahkah Anda mendengar tentang Kaisar Kematian Hitam? Arya menggelengkan kepalanya. Tidak, Seng Wei terdiam. Dia merasa ada sesuatu yang tidak normal. Pria di depannya belum pernah mendengar tentang Kaisar Kematian Hitam. Tahukah Anda, di kalangan kelas atas di zaman dulu, semua orang tahu tentang Kaisar Kematian Hitam, yang pernah dikenal sebagai yang terkuat di 8 alam. 8 alam terkuat, yaitu 80% keilahian. Sayangnya, dia meninggal di sini karena alasan yang tidak diketahui, dan bidang bintang ini menjadi bidang bintang kematian hitam. Arya tiba-tiba berkata, apakah kamu di sini untuk menemui Xiao Guanzi? Seng Wei menarik kembali pikirannya dan mengangguk, ya. Arya berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan dengan Xiao Guanzi? Dia sangat miskin dan tidak punya apa-apa untuk dirampok. Jika kamu ingin merampok, yang terbaik adalah merampok kami berdua. Xiao Bai juga mengangguk dengan keras. Mereka sangat ingin dirampok. Seorang Nanjing pernah berkata bahwa Anda tidak bisa merampok orang lain begitu saja, terutama orang baik. Namun akan memalukan jika Anda mengambil langkah pertama. Anda akan dicap sebagai orang jahat oleh mereka. Dan selama mereka orang jahat, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Seng Sui melirik kedua pria kecil di depannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, mengapa kamu begitu ingin kami merampok? Arya berkedip, apakah aku sudah menjelaskannya? Seng Wei sakit kepala, bukankah sudah jelas bagi Anda? Arya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Xiao Bai. Xiao Bai berkedip lalu melambaikan cakar kecilnya. Seng Wei sedikit penasaran, apa yang dia bicarakan? Arya berkata dengan tenang, dia bilang kamu tidak terlihat sebodoh itu. Seng Wei, Xiao Bai berkedip, lalu menyeringai pada Seng Wei, sedikit malu. Seng Wei sedikit terdiam. Dia menemukan bahwa kedua lelaki kecil ini benar-benar berjiwa anak-anak, dan dia juga memikirkan satu hal pada saat ini, yaitu, Ye Guan diikuti oleh leluhur spiritual dan binatang jahat. Tidak mudah untuk memiliki roh leluhur dan binatang jahat yang mengikutinya. Seng Wei melirik Arya dan Xiao Bai, lalu tersenyum dan berkata, siapa di antara keluarga yang Anda yang paling bisa mengalahkan mereka? Arya berpikir sejenak lalu berkata, itu pasti saudara Yang. Seng Wei tersenyum dan berkata, kenapa? Arya berkata dengan serius. Saudara yang mengalahkan Xiao Xuanzi dan Xiao Guanzi sama seperti dia memukuli putra dan cucunya. Seng Wei sedikit mengernyit. Saudara Yang, Arya berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Master Pedang di Kingsan? Seng Wei menggelengkan kepalanya. Tidak, Arya mengangguk sedikit. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya. Saudara yang sudah lama tidak membantai kota dan klan. Seng Wei, Sen Ling tiba-tiba berkata, keluarga yang Anda sangat kuat, mengapa Anda tidak memiliki ketenaran sama sekali? Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, kamu terlalu bodoh, aku tidak ingin berbicara denganmu. Lancang, Sen Ling menunjuk ke arah Arya dengan marah, aku sudah lama menoleransimu. Arya memandang Ling dengan ringan dan berkata, kemarilah dan pukul aku. Seng Wei masih ingin menghentikannya, tetapi Sen Ling bergegas menuju Arya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Gadis kecil di depanku sangat pandai berpura-pura. Mengapa keluarga yang tidak terkalahkan
hari ini dia akan menunjukkan padanya bahwa keluarga Sen tidak terkalahkan. Melihat Sen Ling mengambil tindakan, Arya tetap tenang. Ketika Sen Ling bergegas ke depannya, dia langsung meninjunya. Ledakan, galaksi sedang mendidih. Dewa Ling sendiri langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Sen Ling merasa ngeri. Baru sekarang dia menyadari bahwa pukulan yang baru saja dilontarkan gadis kecil itu tidak dengan kekuatan penuh, yang membuatnya sangat meremehkan gadis kecil di depannya. Pada saat ini, Arya bergegas ke depannya lagi, dan kemudian, sebuah tinju kecil langsung menuju ke arahnya. Sen Ling terkejut, dan dia langsung mengorbankan patungnya. Namun, begitu patung itu muncul, patung itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Arya. Ledakan, yang juga ikut rusak adalah tubuh fisik Sen Ling. Tidak hanya itu, jiwa Sen Ling langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, lalu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sen Ling langsung tercengang, bunuh dirimu dengan 2 pukulan. Bagaimana mungkin? Arya hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, Seng Sui di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Nak, mohon belas kasihan." Arya melirik Sui, lalu berkata, "Tidak." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninju. Ledakan, Dewa Ling langsung dimusnahkan. Ekspresi Seng Sui membeku. Arya membuka telapak tangannya, dan Dewa Naji terbang ke tangannya. Dia dan Xiao Bai melirik ke arah Naji, lalu alis mereka tiba-tiba berkerut. Arya sedikit tidak puas. Bagaimana kamu bisa begitu miskin? Seng Wei, Xiao Bai juga sedikit tidak puas dan ingin membuang cincin itu. Arya berkata, kamu bisa memberikannya kepada cucumu. Xiao Bai buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Seng Wei memandang Arya di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Di saat yang sama, dia sangat terkejut karena dia tidak menyangka gadis kecil ini akan membunuh Sen Ling hanya dengan 2 pukulan. Sungguh keterlaluan, Anda tahu, Sen Ling ini memiliki 60% keilahian di alam Dao Dao. Seberapa mengerikankah kekuatan gadis kecil ini? Setelah Arya melepaskan cincin itu, dia tidak menyerang Seng Wei. Dalam keadaan normal, dia masih memiliki prinsip. Melihat Arya tidak mengambil tindakan, Seng Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah Anda sengaja membiarkan Tuan Ye memasuki penjara kematian hitam? Arya mengangguk, ya. Seng Wei sedikit bingung, kenapa? Arya berkata dengan serius, berolahragalah, latihan. Seng Sui mengerutkan kening, kalau begitu, tahukah kamu tempat ini berbahaya? Arya berkata, saya tahu, itu sebabnya saya membiarkan dia datang. Seng Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu tidak takut akan kematiannya? Arya menggelengkan kepalanya, aku tidak takut. Seng Wei bingung, kenapa? Arya berkata dengan serius, dia punya wali. Seng Wei berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Kematian Hitam ini sangat kuat. Arya menatap Sui dengan ringan, lalu berkata, oh, Seng Wei tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Arya tiba-tiba menoleh untuk melihat penjara Kematian Hitam. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Bersambung.